LLC ini sebetulnya biasa-biasa aja. Ya, beberapa misalnya malah penuh debat yang asal rame doang, tapi juga banyak yang kita bisa belajar. Nah, saya bingung, kok ini yang kuasa takut sama model begini doang. Harusnya biasa aja. Kalau dibandingkan kritik, bullying. Halo, saya Fonika. Halo, saya Rian. Halo, saya Raffi. Kami akan berbicara tentang tayangan Indonesia Lovers Club, episode Renungan Akhir Tahun, dampak tekanan ekonomi ibu bunuh anak suami bakar istri, yang akan kami kaitkan dengan teori 5 Filter of the Mass Media dari Noam Chomsky. Menurut Chomsky, dalam teorinya, ia mengatakan bahwa media massa memiliki 5 filter atau saringan, dan saringan pertamanya ini adalah ownership atau kepemilikan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia Lovers Club atau ILC telah tayang sejak tahun 2008 hingga 15 Desember 2020 di stasiun televisi TV One. TV One dimiliki oleh PT Visi Media Asia atau VIPA sebagai pemegang saham utama, yang sekaligus sebagai entitas atau anak perusahaan dari Bakri Group. Dan di tahun 2014, FIFA diketuai oleh Yahya Bakri atau anak sulung dari Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri sendiri menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar terhitung hingga tahun 2014. Dan di tahun tersebut, Golkar memutuskan untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Sebagai media massa dengan jenis kepemilikan family ownership, TV One tentu saja lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok dibandingkan kepentingan publik. Menurut Chomsky, di filter pertamanya ini, kebutuhan serta kepentingan korporasi harus didahulukan sebelum jurnalisme yang kritis. Dengan begitu, kita dapat melihat bias politik dari TV One atau FIFA Group yang sangat terlihat jelas, di mana pada tahun 2014, TV One sangat condong ke kubu Prabowo di pemilihan presiden. Di tahun 2014 ini juga lah TV One mendapat sorotan dari KPI karena dianggap tidak netral. Dan ini pula lah yang menjadikan asumsi kelompok kami tentang keberadaan Indonesia Lovers Club yang bisa dibilang cukup berani karena menyajikan narasumber dari dua belah, baik pemerintah maupun pihak yang menentang pemerintah, dan juga memberikan kritik kepada pemerintah secara langsung dan dapat dinikmati oleh seluruh khalayak di Indonesia. Berhubung ketua FIFA yang sekarang menjabat yaitu Anindya Bakri pernah menghadiri acara dukungan pengusaha pekerja yang pro-Jokowi, jadi tidak heran jika media-media yang berada di bawah FIFA Group ini proyeksinya adalah konten-konten yang pro-pemerintah. Di sisi lain, FIFA Group ini memiliki sebuah stasiun televisi yang bernama TV One, yang mana stasiun TV tersebut memiliki program yang bernama ILC. Nah, ILC ini adalah salah satu program yang menurut kami sangat berani secara terang-terangan mengkritik pemerintah. Hal ini tentunya sudah bertentangan dengan ownership media ini. Diturun tayangkannya ILC ini menurut kami adalah salah satu langkah media TV One dalam melakukan penyaringan guna menjaga nama baik pemerintah yang sedang berkuasa. Secara tidak langsung juga, pemerintah sudah melakukan perannya sebagai media elit dalam proses penyaringan di media massa, khususnya di TV One ini. Dengan melihat struktur bisnis media di Indonesia yang bersifat oligopoli, yang mana media-media hanya dipegang oleh beberapa orang saja, pemerintah Indonesia sudah pasti memiliki kekuatan dalam mengontrol media-media tersebut. Apalagi melihat sebagian besar dari pemilik media-media di Indonesia sudah terjun ke dunia politik. Sekarang saya akan membahas tentang filter keempat dari 5 Filter of Mass Media menurut Chomsky, yakni FLAG yang secara bahasa berarti kritikan yang kuat. Bisa kita pahami ketika ada satu pihak ataupun media yang mencoba untuk melawan pihak dengan kekuatan dan wewenang yang lebih besar, seperti contohnya pemerintah, maka pihak yang mencoba melawan ini tentunya akan disudutkan oleh pihak yang berwenang lebih besar. Dalam hal ini, ILC sebagai media seringkali melontarkan komentar dan kritikan yang cukup tajam ke arah pemerintah. Dan seperti yang kita ketahui, ILC saat ini sudah diberhentikan penayangannya. Pemberhentian penayangan ILC yang cukup tiba-tiba ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Salah satunya adalah apakah pemberhentian penayangan ILC ini dikarenakan adanya intervensi pemerintah. Namun pihak ILC yang dipimpin oleh Karni Ilyas membantah adanya intervensi pemerintah dalam pemberhentian penayangan ILC ini. Di sisi lain, beberapa panelis di episode terakhir ILC yang berjudul Renungan Akhir Tahun seolah mengatakan secara tersirat bahwa pemerintah ada perannya lah dalam pemberhentian penayangan ILC ini. Seperti contohnya,
komentar Rizal Ramli yang mengatakan bahwa pemerintah tidak seharusnya takut dengan program seperti ILC, karena menurutnya ILC ini merupakan program talk show di berbentuk forum yang sangat demokratis, jadi tidak seharusnya pemerintah takut dengan program seperti ini. ILC dan Karni Ilyas mengatakan bahwa pemberhentian penayangan sementara ILC ini dikarenakan pihak TV One dan pihak ILC melihat adanya potensi ILC untuk berkembang lebih pesat di media digital. Namun, kelompok kami mengasumsikan hal tersebut merupakan publicity stunt semata. Melihat dari data Nielsen yang disajikan oleh FIFA Group per Januari hingga November 2020 di mana ILC diberhentikan penayangannya, ILC merupakan talk show dengan rating paling tinggi di Indonesia. Dan menurut kami, program dengan rating paling tinggi diberhentikan dikarenakan mereka merasa potensinya di media digital lebih besar itu cukup aneh, apalagi mengingat stasiun televisi itu tujuan utamanya mencari profit, sehingga program dengan rating tinggi itu seharusnya sangat menguntungkan mereka. Dari kasus ini, kami melihat bahwa 5 filter of mass media yang dikatakan oleh Chomsky benar adanya dan kuat pengaruhnya. Dan dalam kasus ini, 3 dari 5 filter media massa yang dikatakan Chomsky mengambil peran yang cukup banyak di pemberhentian penayangan ILC ini, yakni ownership, media elite, dan juga flap. Kira-kira segitu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.